Oke, silakan. Bro Arjuna nanti ya bro, nanti takutnya kawan kita berdua ketiduran. Ya silakan. Oke, saya sepakat dengan apa yang dikatakan Tom ya, bahwa Yesus dilahirkan bukan manusia biasa ya, karena lahirnya sangat berbeda ya. Jadi kalau menempatkan tasawuf di dalam Yesus Kristus tidak mungkin bisa ya, karena beda, kehadirannya sangat beda gitu. Rasa itu. Lanjut teman-teman. Oke, silakan bro, monggo. Bro, siapa maksudnya ini bro? Ya, yuk berdua silakan. Oke. Ayo Bang Duman, monggo dulu. Iya. Jadi gini, Itu bang, iblis katanya gak mau sujud karena tauhid katanya bang. oh bukan, itu salah itu asal ngomong aja itu tanpa ilmu. Iblis itu tidak mau sujud bukan karena tauhid. Iblis tidak mau sujud karena menganggap dirinya lebih tinggi daripada manusia. Jadi gini, saudara harus paham dulu secara terminologi tasawuf ataupun sufi, pelaku tasawuf itu belum ada secara terminologi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Juga belum ada pada zaman Yesus. Tapi praktek tasawuf dan perilaku sufistik orang-orang yang melaksanakan atau mempraktekkan tasawuf itu sudah ada sejak dari zaman Rasulullah, bahkan dari sejak zaman Yesus. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri yang mempraktekkan, Yesus alaihissalam juga mempraktekkan. Diikuti kemudian para sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Ali dan seterusnya. Mereka sebenarnya adalah pelaku-pelaku sufistik. Mereka itu adalah penganut ilmu tasawuf. Itu harus dipahami tuh. Sama dengan ilmu tajwid. Orang sudah mempraktekkan dari zaman Rasulullah, tapi secara terminologi itu belum ada pada zaman itu. Secara terminologi, tapi prakteknya sudah ada. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus ya. Kalau saudara mengatakan bahwa dia itu sudah dinubuatkan menjadi Tuhan rupanya ya. Dia dinubuatkan menjadi manusia. Menjadi manusia yang kemudian diberi tanda-tanda kenabian, diberi kekuatan, diberi mujizat, diberi kemudian apa yang menjadi kemudian syariat hukum di dalam pengajarannya dia kepada Bani Israel, agar mengajak Bani Israel itu menuju kepada Allah. Justru ketika Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, itulah tasawuf. Itulah tasawufnya. Akulah jalan. Jadi orang itu harus mengikuti tangga-tangga yang Yesus dapatkan, yang Yesus ajarkan supaya orang itu bisa memperoleh hidup. Jadi orang bertasawuf itu supaya memperoleh hidup. Memperoleh hidup dalam hal ini adalah hidup di dalam surga, dalam jannah. Itu tasawuf itu begitu. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang adalah tubuhnya sendiri, bukan mengambil di tubuh manusia, Anda keliru di sana. Kenapa Tuhan mustahil dilahirkan? Yesus dilahirkan. Tuhan mustahil makan, Yesus makan. Tuhan mustahil tidur, Yesus tidur. Jadi Yesus yang adalah manusia melakukan aspek-aspek tasawuf, kemudian dia mendapatkan mujizat. Itu betul, kemuliaannya, tanda-tandanya, itu semua sudah direncanakan oleh Allah. Makanya dia nabi, makanya dia rasul. Kalau orang di luar daripada nabi dan rasul melakukan sufisme, melakukan satu tindakan-tindakan yang mengarahkan dirinya menjadi seorang sufi, pelaku tasawuf yang benar, maka dia mendapatkan yang dinamakan karamah. Bukan mujizat lagi. Mujizat itu berlaku pada nabi, karamah bagi orang-orang di luar nabi, di luar rasul yang mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena kedekatannya terhadap Tuhan. Karena dia mensucikan lahir dan batinnya. Nah, jadi Yesus itu bertasawuf. Tidak bisa Anda pungkiri itu. Mau Anda katakan apapun, Yesus itu jelas dia bertasawuf. Apa bukti Yesus bertasawuf? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia tidak berbuat seenaknya dia. Kedatangannya bukan atas kehendaknya. Apa yang dikerjakan adalah perintah yang harus dia lakukan. Makanya dikatakan oleh Yesus, makananku adalah melakukan perintah Bapa, melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa. Itu bahkan dikatakan di dalam Yohanes, kami menyembah
yang tidak kalian kenal. Lalu apa lagi? Yesus selalu pergi ke tempat-tempat sepi. Apa yang dilakukan Yesus di tempat sepi, di tempat sunyi? Itu menyendiri di sana. Apa yang dilakukan? Berdoa. Ini pekerjaan sufisme kalau di luar daripada kerangka kenabian. Jadi Yesus itu mempraktekkan ilmu tasawuf. Makanya saya katakan sesatnya ilmu tasawuf ketika terkontaminasi dengan paham al-hulul, menganggap manusia yang bermakrifat itu bersatu dengan Tuhan, sifat kemanusiaannya itu melebur menjadi ilahi. Nah, di situ sesatnya. Maka orang yang bertasawuf modern itu ada sebagian yang di antara mereka berani mengatakan ada sesuatu yang aku lihat, Tuhan tidak lihat. Ya. Tuhan itu ada di dalam diri saya. Aku yang berkata bukan aku, yang berkata pada diriku adalah Tuhanku. Itu orang yang kemudian mengada-adakan konsep tasawuf lebih daripada apa yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW ketika dia membaca Al-Quran, misalnya dalam surah Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Tetapi bukan berarti sampainya Rasulullah kepada tangga sufisme ma'rifat dia itu adalah Allah. Tidak, tapi dia hanya sebagai penyampai firman. Celakanya ketika ada orang yang melihat mujizat, ketika ada orang yang melihat perbuatan yang luar biasa, kemudian ada yang mendengarkan pemberitaan yang sangat luar biasa, dia menganggap itu adalah Tuhan. Kelirunya itu di situ. Padahal yang mereka anggap Tuhan ini adalah hamba Allah yang taat, yang diberi kekuatan, yang diberi mujizat, yang diberikan tanda-tanda. Dan celakanya lagi, kitabnya sendiri yang mengatakan itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Wahai orang Israel harus semua tahu, Yesus itu adalah utusan Tuhan yang dijadikan Tuhan sebagai perantara, yang diberi kekuatan, mujizat, tanda-tanda, yang Tuhan melakukan perbuatannya melalui perantaraan Yesus. Tuhan kitabnya sendiri mengatakan itu, tetapi lucu ya, karena saking pinginnya gitu loh memerdekakan diri dari aturan-aturan Tuhan, maka dianggap manusia tadi itu sebagai tumbal untuk kemudian membebaskan mereka dari perintah Tuhan. Padahal kalau kita melihat di dalam pernyataan Paulus itu sendiri, Ibrani 2 nomor 14, di situ sangat jelas Yesus berkorban dan dipersembahkan untuk iblis. Saya baca datanya supaya nggak dianggap fitnah. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berarti Yesus dipersembahkan sebagai tumbal untuk memusnahkan iblis. Berarti dia dipersembahkan kepada siapa? Kepada iblis. Untuk memusnahkan iblis, maka Yesus yang harus menjadi tumbal di sana. Tumbal bagaimana? Dia harus mati di atas tiang salib. Nah, ini data yang ada di dalam kitab saudara. Sehingga ketika Anda menggunakan perjanjian lama, terjemahan dari kitabnya agama lain, dalam hal ini Yahudi, kemudian Anda dudukkan manusia yang sufi, ya, yang intim terhadap Allah, yang mencapai makrifat. Nah, disitulah yang saya katakan bahwasanya Anda terjebak di dalam filsafat Hellenisme. Pahami itu. Silakan di Nawafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Herdi, setelah data yang pertama saya bantah, ternyata cuma diambil separuh-separuh. Sekarang bawa buku yang lain, bawa buku yang beda. Oke, saya bantah juga ya, buku yang kedua ya. Jangan bawa data guys ya, ketahuan bohongnya nanti. Ini ya, buku yang punya Mas Herdi ya, Akhlak Tasawuf, Jalan Lurus Mensucikan Diri. Salah satu penulisnya bernama Dr. Haji Jamaluddin. Nah, kalau baca referensi itu yang lengkap Mas Herdi. Jangan kebiasaan lah motong-motong, katanya di buku ini ya, tasawuf itu ngikut orang Kristen, ngikut apa namanya itu, filsafat Yunani apalah itu, padahal belum baca bukunya gitu loh. Coba dibaca bukunya gitu. Tadi Broto mengatakan pertama Yesus itu tidak bertasawuf, gak terima. Setelah ditampakkan buku ini teman-teman sama Herdi, Broto langsung setuju. Kalau
gitu loh. Ini kan pimplang namanya. Gini loh, makanya musyawarah dulu nanti kalau diskusi ya. Buku ini kalau kita baca kalau kita baca ya di penutupan akhir buku tersebut, ini ya, ini diterbitkan oleh Winsuska Riau ya, Kalimedia ya, percetakan Kalimedia. Yuk kita baca bareng-bareng, kita bongkar guys. Tasawuf ya adalah salah satu disiplin ilmu yang terdapat dalam ajaran Islam, bukan dari Kristen yang lain-lain. Apa isinya tasawuf dalam ajaran Islam? Yang mempelajari tata cara berperilaku yang baik dan mulia. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Kristen mendekat kepada siapa? Yesus. Berarti tasawuf ini beda. Itu hanya klaim ya, ngikut-ngikut itu entah di halaman berapa, nanti ngikut Kristen itu coba tunjukkan nanti Mas Herdi ya. Kalau tasawuf itu terinspirasi dari Kristen coba tunjukkan nanti ya. Di sini jelas ya, suatu ilmu yang terdapat dalam ajaran Islam, salah satu pengajarannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan bawa data, ketahuan bohongnya kalau bawa data nanti. Itu ya. Yang kedua, apa namanya itu, iblis ya. Iblis katanya tidak sujud karena tauhid katanya. Ini ajaran dari mana ini? Iblis itu tidak sujud, Bro Tom, karena dia mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, Adam, ya Allah. Engkau menciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Aku lebih baik. Karena sombong, makanya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi gak ada ya klaim-klaim yang mengatakan tasawuf itu niru Kristen. Kok kayak semua diaku Kristen semua kayaknya ini. Jadi kalau kita melihat Yesus ya, Yesus itu kenapa kok Yesus itu bisa dikatakan tasawuf? Contohnya di dalam Lukas 5:16. Yesus mengatakan akan tetapi di sana disebutkan akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, berdoa, yang namanya berdoa ya, orang Indonesia anak SD itu paham yang namanya berdoa itu. Masa ada orang berdoa kepada dirinya sendiri? Kan lucu. Yang namanya berdoa berarti ada yang mengabulkan doanya. Ada dua oknum di sana. Contoh juga di Lukas 6:12 yang saya sampaikan itu. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada siapa? Oknum kedua, kepada Allah. Itu ayatnya ya. Nah, dua ayat ini ya adalah contoh kecil dari beberapa ayat yang lain bahwa Yesus masih butuh terhadap pertolongan Allah. Jadi, masihkah Anda yakin Yesus adalah Tuhan yang pantas untuk disembah dan menjadi juru selamat? Nah, itu pertanyaannya. Nah, jika Anda berdalih bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi daging, sesuai Yohanes 1:1, maka itu bisa terbantahkan dengan Yohanes 12:50. Kalau dia memang firman, tapi kenapa dia masih butuh firman yang lain? Kalau memang dia itu sudah firman, kenapa dia menunggu firman yang lain? Yohanes 12:50 diterangkan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Perintahnya ya, bukan dari Yesus sendiri berarti. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Loh, katanya firman itu sendiri. Yesus adalah firman yang hidup. Kok masih butuh firman yang lain? Di Yohanes 8:55 lebih jelas lagi. Yesus mengatakan, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka kamu adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Yesus menuruti firman yang lain. Katanya sudah firman itu sendiri. Gimana sih? Jadi, yang namanya utusan, Yesus itu apostolos,
di Ibrani 3, yang namanya utusan itu yang menyampaikan firman Allah, bukan firman hidup itu. Itu sedang menyampaikan firman Allah. Yohanes 3:34 disebutkan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Yesus apakah utusan? Utusan. Ibrani 3 mengatakan Yesus itu apostolos, sama jabatannya seperti Paulus, yaitu utusan. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Utusan-utusan Allah itu sudah dapat roh semua. Maksudnya